startup Indonesia yang kita sering sebut juga sebagai new economy, menurut kami itu prospeknya masih sangat bagus dan sangat cerah di Indonesia. Kita baru berada di tahap awal pertumbuhan daripada bisnis new economy ini. Tetapi kan memang harus diingat bahwa new economy ini bisnis startup ini kan tidak semuanya akan berhasil, ya itu akan terjadi seleksi secara alamiah dan pertumbuhan yang cepat di masa depan itu kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju itu memang akhirnya itu kita melihat hanya ada segelintir champion di setiap sektor atau di setiap bidangnya masing-masing. Ini yang harus dicermati oleh baik pelaku industri maupun oleh pelaku pasar modal sehingga ketika melakukan investasi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan yang ada. Tapi kalau kita lihat tentunya secara ya fundamental misalnya perusahaan-perusahaan startup kan bisa dikatakan rata-rata banyak yang mengatakan bahwa perusahaan yang menjual mimpi lah, terus juga perusahaan yang ya walaupun memang kinerja perusahaannya belum terlihat karena rata-rata juga masih melakukan burn money, bakar-bakar uang untuk marketingnya guna menciptakan juga atau mendapat perhatian masyarakat dan juga mendapat konsumen begitu ya. Anda melihat dengan fenomena seperti ini seperti apa daya tahan perusahaan startup di tanah air kita? Ya sebenarnya sih ini kan terjadi ketika dalam waktu kurun 5-10 tahun terakhir ini kan biaya modal itu relatif murah, likuiditas pasar sangat besar, jumlah modal yang mereka bisa himpun itu dengan baik itu cukup besar. Sehingga kemampuan untuk melakukan marketing activities itu cukup tinggi dan sebagai sebuah ekonomi atau sebuah bisnis yang masih relatif baru buat negara seperti Indonesia, mereka memang itu perlu untuk melakukan kita bilang itu burning money, melakukan subsidi-subsidi supaya masyarakat itu mau memakai produk mereka dan terbiasa dengan apa yang mereka tawarkan. Nah, ini yang mungkin ke 5 tahun ke depan ini akan sedikit berubah karena dengan adanya kenaikan suku bunga ini, maka kemampuan untuk menghimpun dana itu sudah mungkin tidak akan semudah lagi dengan 5 tahun sebelumnya. Jadi di sini ini kita akan melihat perusahaan mana yang sebenarnya siap dengan platform mereka yang sebenarnya sudah cukup maju sehingga mereka itu sudah mulai bisa bergantung pada cash flow mereka sendiri. Melihat kinerja yang bisa dikatakan masih belum cukup sustain begitu. Nah, seperti apa sebenarnya para investor untuk melirik sektor teknologi di tengah juga cyclical saham sektor teknologi ini sedang ditinggalkan oleh para investor masuk ke sektor-sektor komoditas? Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang dijual atau yang diiming-imingi oleh perusahaan teknologi adalah potensi masa depan. Sehingga di sini ini kita melihat bahwa pertumbuhan, jadi yang harus dihitung itu adalah potensi pertumbuhannya masa depan. Jadi sekarang ini kan di Indonesia kan masih relatif baru ya, jadi sehingga baik jumlah customer maupun nilai transaksi per customernya masih jauh lebih rendah daripada di negara-negara maju yang di mana new economy ini sudah berkembang dengan baik. Jadi sehingga kita melihat bahwa apakah itu 5 tahun ke depan ini akan jadi tumbuh 10 kali lebih besar, 50 kali lebih besar, dan ketika mereka itu sudah mencapai economies of scale-nya, sudah mencapai scale-nya, pada saat itulah mereka itu akan mulai memperbaiki profitability-nya. Nah, saat itulah baru nilai itu akan terlihat. Tapi di sini juga triknya kenapa saham-saham itu bisa kita terlihat terimbas dengan koreksi cukup dalam. Karena kita bicara cash flow yang baru akan muncul di 3, 5, 10 tahun ke depan. Sehingga ketika suku bunga itu naik dan nilai future cash flow itu diskon ke masa dengan diskon yang lebih tinggi, maka valuasi di masa sekarang itu menjadi lebih rendah. Tapi kita melihat bahwa nanti untuk champion-champion yang akan berhasil, yang akan menang dalam kompetisi 3, 5, 10 tahun ke depan, itu akan menjadi jauh lebih besar daripada apa yang mereka ada sekarang. Dan jauh lebih profitable daripada apa yang mereka ada.